Perkenalkan, nama saya Wanda Sri Lanjar, NIM 2002105040. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Jadi, komunikasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin yang berarti communication. Komunikasi sendiri dapat terjadi apabila terdapat kesamaan mengenai hal-hal yang dikomunikasikan ataupun dari kepentingan tertentu. Komunikasi dapat berlangsung apabila ada pesan yang akan disampaikan dan terdapat pula timbal balik dari penerima pesan. Sedangkan komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Mulyana 2005 dalam Puja Ajeng Ayu et al. 2016. Sedangkan menurut Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saifullah menyatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain. Komunikasi yang dilakukan ini dapat berupa antar individu dalam satu bagian, antar bagian dalam organisasi, antar bawahan, maupun pimpinan dan bawahan. Dengan demikian, komunikasi interpersonal terjadi secara aktif, bukan pasif. Kesimpulannya bahwa komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi secara langsung, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Sehingga komunikator dan komunikan dapat menerima dan memberikan umpan balik secara langsung yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 orang atau lebih. Yang dilakukan secara tatap muka atau menggunakan media. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam komunikasi interpersonal. Menurut Buffy dan Thiel dikutipkan dan diterjemahkan oleh Joko Purwanto, antara lain, yang pertama mengirimkan informasi. Jadi saat berkomunikasi dengan orang lain, tentunya seseorang memiliki berbagai harapan dan tujuan. Salah satunya adalah menyampaikan informasi. Yang kedua, menumbuhkan rasa simpati. Simpati adalah suatu sikap positif yang ditunjukkan oleh seseorang untuk ikut merasakan bagaimana beban yang sedang dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga yaitu menceritakan kekecewaan. Komunikasi interpersonal juga dapat digunakan seseorang untuk menceritakan rasa kecewa atau kesalahan kepada orang lain. Dengan pengungkapan segala bentuk kekecewaan atau kekesalan seseorang secara tidak langsung akan dapat mengurangi beban pikirannya. Yang keempat, berbagi pengalaman. Komunikasi interpersonal juga memiliki tujuan untuk berbagi pengalaman tentang hal-hal yang menarik atau menyedihkan kepada orang lain. Yang kelima, kerjasama. Tujuan komunikasi interpersonal yang lainnya adalah untuk melakukan kerjasama antara seseorang dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi keduanya. Yang terakhir yaitu menumbuhkan motivasi. Jadi melalui komunikasi interpersonal, seseorang juga dapat memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik dan positif. Yang ketiga adalah komponen-komponen komunikasi interpersonal. Dalam proses komunikasi interpersonal, arus yang terjadi adalah arus sirkuler atau berputar. Artinya, setiap individu yang terlibat mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi komunikator dan komunikan. Karena di dalam komunikasi interpersonal, efek atau umpan balik itu dapat terjadi seketika. Nah, di dalam komunikasi interpersonal itu terdapat komponen-komponen yang ada. Komponen ini itu dapat membantu komunikasi interpersonal berjalan dengan baik. Komponen interpersonal terdiri dari 8. Yang pertama ada sumber penerima,
Yang kedua ada encoding decoding, yang ketiga ada pesan, yang keempat ada saluran, yang kelima ada gangguan, yang keenam ada bidang pengalaman, yang ketujuh ada efek, dan yang terakhir ada konteks atau lingkungan. Yang pertama ada sumber penerima. Dalam komunikasi interpersonal, paling tidak itu melibatkan dua orang. Setiap orang atau individu yang terlibat memfokuskan diri untuk mengirimkan, juga sekaligus menerima dan memahami pesan. Sumber atau yang biasa disebut dengan komunikator adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk melakukan komunikasi. Singkatnya, sumber adalah orang yang mengirimkan pesan. Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah dapat berupa keinginan untuk memperoleh pengakuan sosial atau juga dapat keinginan untuk mempengaruhi sikap atau perilaku orang lain. Penerima pesan adalah orang yang menerima, memahami, dan menginterpretasikan pesan dari sumber. Nah, dalam proses komunikasi interpersonal, penerima itu bersifat aktif, karena selain menerima, komunikan harus memahami dan memberikan umpan balik kepada komunikator. Berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh komunikator itu dapat mengetahui keefektifan dari komunikasi interpersonal. Apakah komunikan ini memahami makna pesan dari yang disampaikan komunikator atau tidak. Yang kedua adalah encoding decoding. Encoding adalah tindakan untuk menghasilkan pesan atau suatu aktivitas internal pada komunikator untuk menciptakan pesan melalui simbol-simbol, baik verbal maupun nonverbal, yang disesuaikan dengan aturan tata bahasa serta disesuaikan dengan karakteristik komunikannya. Encoding merupakan tindakan untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya berupa perasaan atau yang ada di dalam kepalanya berupa pikiran melalui simbol-simbol, kata-kata, dan sebagainya. Yang nantinya komunikator itu akan merasa yakin atas pesan yang disusun dan cara penyampaiannya. Decoding merupakan kegiatan internal yang ada dalam diri penerima. Nantinya penerima itu akan mendapatkan macam-macam data dalam bentuk mentah, baik berupa kata-kata maupun simbol, yang nantinya harus diubah ke dalam sesuatu yang mengandung makna. Misalnya, telinga itu mendengar suara atau bunyi, kemudian mata itu melihat objek dan sebagainya. Nantinya data-data itu akan melalui sebuah proses. Yang pertama, proses sensasi, yaitu indera menerima stimuli, kemudian masuk ke dalam proses persepsi, yaitu pemberian makna. Yang ketiga adalah pesan. Pesan yaitu apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Pesan yang disampaikan ini itu dapat berupa verbal, nonverbal, ataupun gabungan dari verbal dan nonverbal. Pesan memiliki 3 komponen: makna, simbol untuk menyampaikan makna, bentuk, dan organisasi pesan. Simbol terpenting adalah kata-kata atau bahasa yang dapat disampaikan melalui percakapan ataupun melalui bentuk tulisan. Dalam komunikasi, pesan adalah unsur terpenting. Pesan itulah yang nantinya akan diinterpretasikan dan dipahami oleh penerima. Komunikasi akan lebih efektif apabila komunikan itu dapat menginterpretasikan pesan sesuai dengan keinginan dari komunikatornya itu. Yang keempat adalah saluran. Saluran merupakan sarana fisik atau wahana yang digunakan untuk menyampaikan pesan oleh sumber kepada penerima. Saluran ini itu merujuk pada cara penyampaian pesan, apakah melalui tatap muka atau menggunakan media cetak atau media elektronik. Semua itu bisa dikategorikan sebagai saluran. Nantinya, pengirim akan memilih saluran yang akan digunakan sesuai dengan situasi, tujuan, dan jumlah penerima pesan. Dalam konteks komunikasi interpersonal, penggunaan saluran ini disesuaikan dengan situasi atau kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka. Misalnya, ada seseorang ingin menyampaikan pesan kepada orang lain, namun dua orang itu berada di jarak yang berjauhan sehingga membutuhkan yang namanya saluran komunikasi agar komunikasinya itu dapat berjalan dengan baik. Yang kelima adalah gangguan atau noise. Seringkali dalam penyampaian pesan-pesan, pesan yang dikirim dengan pesan yang diterima itu berbeda. Hal ini itu dapat terjadi karena adanya gangguan dalam proses komunikasi. Gangguan adalah hal apa saja yang mengganggu atau membuat kacau proses komunikasi.
Gangguan itu terdiri dari 4. Yang pertama ada gangguan fisik. Gangguan fisik ini tuh berasal dari luar, misalnya seperti kegaduhan, jarak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah gangguan psikologis. Gangguan psikologis ini timbul karena adanya perbedaan gagasan atau penilaian subjektivitas di antara orang-orang yang terlibat. Misalnya emosi, perbedaan nilai-nilai, dan sebagainya. Yang ketiga adalah gangguan semantik. Gangguan semantik ini terjadi pada kata-kata atau simbol-simbol yang digunakan itu mempunyai makna yang ganda, sehingga penerima itu salah menginterpretasikan pesan yang diterima. Misalnya, karena perbedaan bahasa yang digunakan. Dan yang terakhir adalah umpan balik. Umpan balik ini memiliki sifat yang sangat penting, karena dari pengirim dan penerima itu secara terus-menerus memberikan umpan balik. Umpan balik dapat dikatakan positif apabila pesan yang disampaikan itu dapat menguntungkan kedua belah pihak, dan dapat dikatakan negatif apabila hanya salah satu yang diuntungkan. Yang keenam adalah bidang pengalaman. Bidang pengalaman merupakan faktor penting dalam komunikasi. Komunikasi dapat terjadi apabila kedua belah pihak itu memiliki bidang pengalaman yang sama, sehingga sumber itu akan lebih mudah menyampaikan pesan kepada penerima. Yang ketujuh adalah efek. Efek adalah apa yang terjadi kepada penerima setelah ia menerima pesan tersebut. Misalnya, penambahan pengetahuan, hiburan, perubahan sikap, dan sebagainya. Seperti itu. Yang terakhir adalah konteks atau lingkungan. Konteks atau lingkungan ini terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama, ruang, waktu, dan nilai. Konteks ruang ini itu bermakna di mana komunikasi itu terjadi. Sedangkan konteks waktu itu bermakna kapan komunikasi itu terjadi. Dan konteks nilai itu meliputi nilai budaya dan nilai sosial yang nantinya akan mempengaruhi komunikasi, misalnya seperti tata krama, etika, norma, dan sebagainya. Agar komunikasi interpersonal itu dapat berjalan dengan efektif, maka konteks atau lingkungan ini itu perlu diperhatikan. Artinya, komunikator dan komunikan itu perlu mempertimbangkan konteks lingkungan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Salsabila, NIM 20021020538. Yang ketiga yaitu karakteristik komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan jenis komunikasi yang frekuensi terjadinya cukup tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa karakteristik dalam komunikasi interpersonal. Menurut Judith Jefferson, dalam Mamaten 2017 terdapat 6 karakteristik komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama, komunikasi interpersonal dimulai dalam diri pribadi atau self. Dalam berkomunikasi, terdapat berbagai persepsi komunikasi yang menyangkut pengamatan dan pemahaman. Semua hal tersebut dihasilkan dari dalam diri individu. Yang kedua yaitu komunikasi interpersonal mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan interpersonal. Komunikasi antar pribadi dimaksudkan tidak hanya berkaitan dengan isi pesan yang menjadi media tukar, tetapi juga melibatkan siapa yang menjadi komunikasi serta bagaimana hubungan kita dengan komunikasi tersebut. Yang ketiga yaitu komunikasi interpersonal mensyaratkan adanya kedekatan fisik antar pihak-pihak yang berkomunikasi. Kedekatan saat berkomunikasi diperlukan baik untuk sang komunikator maupun juga komunikan. Oleh karena itu, jarak menjadi sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu komunikasi agar mencapai komunikasi yang efektif. Komunikasi interpersonal bersifat transaksional. Transaksional yang menjadi sifat komunikasi antar pribadi mengacu pada tindakan dari anak-anak yang berkomunikasi. Mereka secara serempak menyampaikan dan menerima pesan. Yang kelima, komunikasi interpersonal melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu dengan lainnya. Dalam sebuah komunikasi antar pribadi perlu adanya timbal balik yang berkaitan mengenai topik yang dibicarakan, apalagi topik berbeda. Akan terjadi kesenjangan dalam berkomunikasi dan menimbulkan keheningan serta salah pahaman antara komunikator dan komunikan. Yang keenam yaitu komunikasi interpersonal tidak dapat diubah maupun diulang. Proses penyampaian pesan yang terjadi saat komunikasi antar pribadi berlangsung tidak dapat diubah atau diulang kembali. Apa yang telah disampaikan dan dipahami oleh kedua belah pihak akan memberi stimulasi yang berbeda-beda.
Menurut Supratik dalam UTI 2020, komunikasi interpersonal memiliki 5 karakteristik komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama, keterbukaan, suatu sikap di mana tidak adanya rasa tertekan ketika melakukan kegiatan komunikasi yang ditandai dengan kesediaan untuk jujur dalam menyampaikan apa yang sedang dirasakan dan sedang dipikirkan. Yang kedua yaitu empati, suatu sikap di mana kita sebagaimana orang yang mendengarkan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh lawan bicara. Yang ditandai dengan kesediaan mendengarkan dengan sepenuh hati, menanggapi secara tepat setiap perilaku yang muncul dalam kegiatan komunikasi. Yang ketiga yaitu dukungan. Suatu sikap memberikan umpan balik terhadap apa yang dikemukakan dalam kegiatan komunikasi. Sehingga dalam kegiatan komunikasi terjadi pola dua arah dan saling memberikan tanggapan terhadap apa yang dibicarakannya. Yang keempat yaitu rasa positif, suatu perasaan di mana memandang orang lain dalam kegiatan komunikasi sebagai manusia. Hal ini ditandai dengan sikap tidak mudah menilai dalam setiap kegiatan interaksi dalam komunikasi. Yang terakhir yaitu kesamaan, suatu kondisi di mana dalam komunikasi terjadi posisi yang sama antara komunikan dan komunikator, tidak terjadi dominasi antara satu pihak saja, tetapi dengan yang lainnya. Hal ini ditandai arus pesan yang dua arah dan adanya umpal balik. Proses komunikasi interpersonal. Dalam proses komunikasi dapat dilihat dari unsur-unsur yang berkaitan dengan siapa pengirimnya atau komunikator, apa yang dikatakan atau dikirimkan atau pesan, saluran komunikasi apa yang digunakan atau media, ditunjukkan untuk siapa atau komunikan, dan apa akibat yang akan ditimbulkan atau efek. Langkah-langkahnya yaitu langkah yang pertama, keinginan berkomunikasi. Langkah yang kedua, encoding oleh komunikator. Langkah yang ketiga, pengiriman pesan. Langkah yang keempat, penerimaan pesan. Langkah yang kelima, decoding oleh komunikan. Dan yang keenam, yaitu umpan balik. Berdasarkan pada bagan atau gambar proses komunikasi tersebut, suatu pesan sebelum dikirim terlebih dahulu disandikan atau encoding ke dalam simbol-simbol yang dapat menggunakan pesan yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh pengirim. Apapun simbol yang dipergunakan, tujuan utama dari pengirim adalah menyediakan pesan dengan suatu cara yang dapat memaksimalkan kemungkinan di mana penerima dapat menginterpretasikan maksud yang diinginkan pengirim dalam suatu cara yang tepat. Pesan dari komunikator akan dikirim kepada penerima melalui suatu saluran atau media tertentu. Dalam proses komunikasi tersebut, kewajiban seorang komunikator adalah mengusahakan agar pesan-pesan dapat diterima oleh komunikan sesuai dengan kehendak pengirim. Model proses komunikasi secara umum dapat memberikan gambaran kepada pengelola organisasi bagaimana mempengaruhi atau mengubah sikap anggota atau stakeholder-nya melalui desain dan implementasi komunikasi. Hasil akhir yang diharapkan dari proses komunikasi yakni supaya tindakan ataupun perubahan sikap menerima sesuai dengan adanya umpan balik menunjukkan bahwa proses komunikasi terjadi dua arah. Artinya, individu atau kelompok dapat berfungsi sebagai pengirim sekaligus penerima dan masing-masing saling berinteraksi. Interaksi ini kemungkinan pengirim dapat memantau seberapa baik pesan-pesan yang dikirimkan dapat diterima atau apakah pesan yang disampaikan telah ditafsirkan secara benar sesuai yang diinginkan. Dalam kaitan ini sering digunakan konsep kegaduhan atau noise untuk menunjukkan bahwa ada semacam hambatan dalam proses komunikasi yang bisa saja terjadi pada pengirim, saluran, penerima, atau umpan balik. Dengan kata lain, semua unsur-unsur atau elemen
Proses komunikasi berpotensi menghambat terjadinya komunikasi yang efektif.